Oke, baik, kita kembali lagi. Oke, tadi setelah kita rapikan, ternyata dari 48 lembar menjadi 26 lembar ya di sini ya. Bisa lihat di pojok kiri ya, 26 lembar. Jadi begini, artikel ilmiah itu tidak boleh lebih dari 20 lembar. Pada intinya begitu kan ya. Atau minimal itu 8 sampai 17 lembar ataupun 8 17 itu udah banyak banget ya. Nah, pada intinya nanti kita lihat katanya ini. Di sini kata 9.830 kata. Nah, itu perlu dikurangi ya. Nah, karena di sini formatnya itu sudah footnote ya, jadi saya tidak bisa apa namanya mengedit dengan cepat gitu ya. Karena ini nanti harus diedit sebenarnya. Jadi secara umum aja, secara umum pendahuluan ini kita harus maksimal itu 2 lembar ya. Pendahuluan itu maksimal 2 lembar karena ini lebih dari 2 lembar maka harus ada beberapa paragraf yang kita harus jadikan satu ya. Nah, misal di sini footnote-nya sampai ke nomor 9, berarti yang nggak ada footnote-nya di sini kita jadikan satu saja ya. Yang nggak ada footnote-nya kita jadikan satu sampai ini 10 ada footnote-nya sampai sini aja ya. Nah, ini kita copy dengan bantuan ChatGPT ya. Kita copy ke ChatGPT dengan perintah jadikan satu paragraf 145 kata. Ya, supaya nggak terlalu banyak ya. Oke, setelah itu kita copy hasil ChatGPT-nya taruh di sini ya. Yang tadi itu kita copy kita hapus ya. Ini kita hapus langsung kita taruh di sini ya. Seperti itu. Terus ada lagi apa tidak? Ini ada lagi di sini ada sebagaimana penelitian sebelumnya sampai sini ya. Tadi udah yang paragraf terakhir tadi udah. Nah, ini copy jadikan satu paragraf ya. Oke, ya, kita copy. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah jadi dua lembar lebih sedikit ya. Nah, jadi begini karena ini sudah footnote ya, ini sudah kemakan banyak nih ya space-nya. Jadi kita anggap ini sudah 2 lembar ya. Kita anggap ini sudah 2 lembar. Oke. Karena ini juga sudah rapi ya. Kita rapikan. Kayaknya ini udah rapi kayaknya. Oke. Kita cek satu-satu. Nah, karena ini sudah ada space ini, jadi kita anggap anggap saja ini sudah ini ya, sudah 2 lembar ya. 2 lembar sama ini sama footnote-nya. Jadi kita anggap seperti itu. Sebenarnya ada footnote atau tidak itu tergantung pada format jurnal yang kita tuju ya. Rata-rata format jurnal yang kita tuju itu tidak menggunakan footnote, tapi di sini masih menggunakan footnote, nggak ada masalah ya. Ada juga beberapa jurnal yang masih menggunakan footnote ya, nggak ada masalah. Tapi kita anggap aja ini sudah 2 lembar ya. Karena saya nggak bisa ngedit satu persatu ya, karena ngedit satu persatu ini akan memakan waktu yang sangat panjang dan sangat lama gitu ya. Karena ini nanti harus memasukkan footnote itu ya. Nah, oke. Jadi kita satukan paragraf. Ya, seperti itu tadi. Kita coba satukan berapa ini? 220 nggak apa-apa lah. Ya. Terus ini juga satukan juga. Terus ini kembalikan aja kali ya. Oh ya udah lah. Ya udah nggak apa-apa. Cuman satukan aja. Nah, oke. Nah, kita anggap di sini sudah selesai ya. Kita anggap 2 lembar karena ini sudah kemakan footnote tadi ya. Itu maksudnya saya pendahuluan itu maksimal 2 lembar kalau tidak ada footnote-nya ya. Itu sudah maksimal ya. Jadi nggak boleh lebih dari 2 lembar karena itu nanti kebanyakan. Setelah itu apa ini sudah berkurang ya katanya, udah berkurang berapa ratus kata itu tadi karena dijadikan satu paragraf tadi. Terus metodologi, nah, kita cukup ya metodologi itu maksimal 1 lembar atau maksimal 1 lembar. Secara ininya, secara umumnya itu terdiri dari 300 kata ataupun setengah lembar ya. Ini 290 nggak ada masalah ya. Nah, berikutnya supaya ini tidak menjadi 25 apa namanya ini 25 lembar, maka yang perlu diedit itu sebenarnya di sini adalah hasil penelitian ya. Di hasilnya saja ya perlu diedit. Dieditnya bagaimana, Pak? Nah, gitu ya. Kalau saya pakai tabel kalau saya pribadi biasanya pakai tabel ya. Tapi ini kita langsungkan saja ya. Kita copy hasil penelitiannya, copy taruh ke ChatGPT, jadikan bentuk tabel.
gitu ya. Nah, kita lihat dulu eh, seperti apa anunya jadinya. Oke, jadi begini kita perintahkan lagi, jadikan bentuk tabel hasil penelitian eh, tabel begini ya, tabel terdiri dari aspek terdiri dari aspek ataupun fokus penelitian dan hasil penelitian sebanyak 30 sampai 40 kata. Nah, kita copy lagi di sini yang tadi, langsung kita masukkan seperti itu. Oke. Nah, maka di sini akan menjadi lebih simpel seperti itu ya. Akan menjadi lebih simpel. Oke. Nah, ini copy. Tapi di sini sekali lagi saya tegaskan, ini penggunaan AI yang ngerti tentang hasil penelitian dan fokus penelitian itu adalah si penulis, ya. Jadi di sini saya langsung copy tanpa mengoreksi, ya, karena tugasnya itu adalah ada di tugas si penulis, ya, si mahasiswa sendiri, ya, yang mengerti tentang ini itu semuanya mahasiswa, ya. Jadi kita copy, langsung kita hapus ini, ya. Hasil pembahasan kita hapus. Nah, seperti ini ya. Kita hapus. Nah, jadi kita copy di sini. Kan jadi simpel kan? Jadi sedikit sudah menjadi berapa lembar itu? Nah, sudah mau jadi 23 atau 22 nanti ya. Nah, di sini kita kasih judul tabel ya. Tabel satu. Karena ini tabel pertama. Tabel satu hasil penelitian. Ya, kita cek tabelnya di desain ya, di tabel desain. Terus kita bordernya ini kita masukkan semua bordernya ya. Kita all border dulu biar kita tahu ya. Nah, karena di sini memang begitu ya, ChatGPT itu tabelnya ada dua, berarti kita harus insert manual ya. Ya. Caranya begini, kursornya di akhir kata penelitian, terus enter, terus kita insert copy apa insert tabel ya. Berapa ini dua ya, berarti kita insert dua tabel itu ke bawahnya. Nah ini tinggal di copy aja supaya rapi. Nah, copy setelah itu kita taruh di sini ya. Ini nanti jelas lebih rapi. Nah, tabel yang dari AI kita hapus. Oke. Nah, di sini, di sini kita eh, kecilkan. Nah, terus ini yang nggak pakai ini buang, kita buang. Oke, sampai jadi seperti ini. Nah, ini jadikan gitu ya. Rapikan kita rapikan. Oke. Tenang saja karena hasil penelitian ini adalah sama dengan pembahasan nanti ya. Kita rapikan lagi menjadi justify ya. Sip. Nah, jadinya begini ya. Ini jangan lupa tabelnya unbold, unbold atau tidak tebal. Nah, oke, begini. Nah, ini sama ya. Pada intinya ini sama dengan pembahasan tadi, dengan pembahasan ini ya. Ini fokus apa ini, Pak? Nah, ini bisa ditambah dengan ah, variabelnya ya, fokus atau variabel dengan menambah sebelah mana ini? Sebelah kiri ya, left ini berarti ya. Oke. Nah, di sini ditambah di aspek ini aspek ini ganti indikator, indikator. Di sini ganti fokus penelitian. Nah, kurangnya komunikasi ini masuk apa ini? Masuk kepada identifikasi faktor pemicu perceraian. Nah, ini copy, taruh di sini ya. Oke, ini adalah fokus pertama. Nah, kita baca ya di sini di hasil penelitian, di identifikasi faktornya ada kurangnya komunikasi yang pertama, terus yang kedua pemenuhan kebutuhan finansial, terus yang ketiga ada enggak ya? Ketiga kecurigaan, terus keempat kita cek lagi ada apa enggak. Yang keempat tekanan pihak dari ketiga. Oke, jadi tekanan pihak dari ketiga berarti ada empat faktor ya. Ada empat faktor, berarti ini satu, dua, tiga, empat. Nah, ini adalah fokus pertama. Oke, fokus pertama yang artinya adalah identifikasi faktor perceraian. Ya, fokus pertama. Oke, untuk fokus kedua itu adalah proses ya. Fokus kedua ini apa? Kita cek judulnya di sini apa? Adalah layanan preventif. eh,
mengatasi perkara ya layanan preventif KUA gitu ya. Layanan preventif KUA. Jadi kita copy, taruh sini, kita copy layanan preventif oleh KUA. Oke. Nah, di sini layanan preventifnya ada berapa? Ada benar apa enggak? Ada tiga. Ada satu edukasi, terus ada dua penyuluhan, ada tiga mediasi. Nah, benar kan ada tiga. Nah, berarti kita ini adalah ini adalah fokus kedua. Ya. Oke. Setelah itu kita rapikan ya. Kita rapikan ini oke jadi begini, ini jadi begini. Oke. Terus ini jadi kita rapikan. Oke. Nah, ini sudah selesai tuh hasil penelitiannya. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Kalau kita menggunakan AI, oke. Bijak-bijak ya menggunakan AI. AI itu membantu bukan untuk menyelesaikan ya. Karena ini ada halamannya, dihapus ya. AI itu untuk membantu bukan untuk menyelesaikan ya. Biar keilmuan kita itu tidak apa ya, tidak berkurang ya. Belajarnya belajar benar gitu maksudnya ya. Oke, ini masih 23 lembar, masih 8.500 kata. Nah, kita cek lagi mana yang mau dibuang ya. Karena di sini di bagian pembahasan itu di sini tebal sekali, banyak sekali gitu ya. Dan di sini yang dibuang itu di bagian pembahasan ya. Kita buang dikit-dikit ya. Jangan buang banyak-banyak ya. Nanti habis kalau dibuang banyak-banyak ya. Caranya apa Pak yang mau dibuang? Oke. Caranya yang dibuang adalah kita lihat dulu footnote-nya. Ada yang 10 tahun 10 tahun terakhir apa enggak? Apa ya eh, Kalau ini 2025, apakah ada terbitan yang di bawah 2025? Misalnya 2025, 2015, misalnya 2014, 2013, 2012 itu dibuang ya. Kalau masih ada di bawah 2015, kita cek satu-satu. Enggak ada. Oke, oke. Ini sudah terbaru semua ternyata. Rata-rata ya. Oke, 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 terbaru. Oke, terbaru, terbaru, terbaru. Oke, oke, terbaru, terbaru, terbaru. Oke, ini ada ini semua sudah aman nih kayaknya. Oh ini ada nih, ada 2010 nih. Nomor 31 2010 ya, Juni 2010 itu dibuang. Kita cari nomor 31 itu dibuang aja nomor 31. Oke, ini nomor 31 dibuang. Kalimat jadi mana dari mana ke mana Pak? Nah, ini ya. Sudah jelas di sini sini ada dengan nah, ya. Ini dibuang 31. Kita cek lagi. Ini 32 ini dibuang karena tidak boleh. Kan di artikel ilmiah itu usahakan sumbernya berbeda, nggak boleh ibit ya, nggak boleh sama dengan yang sebelumnya ya. Karena itu rentan ditolak ya. Kalau terlalu banyak ibit dan terlalu banyak yang sama itu rentan ditolak ya. Karena dianggap keilmuannya sedikit. Oke, 32 kita hapus. Kita lihat 32. Nah, ini ya dari sini. Nah, terus ada lagi apa enggak? Ini 31 dihapus. Sorry sorry. Tadi ke 32 ya. Oh, 31 sorry, sorry. Ini 31 dihapus. 31 yang dihapus. Kita cek 31 yang dihapus. Benar apa enggak? Oh iya benar sih 32. 31 sih. 32 ya. Yang it's Naila. 32. 32. 32 ini ya. It's Naila. Oke. It's Na. It's oke. Terus berikutnya kita cek lagi apakah ada yang di bawah 2015. 2022, 2025, ini apa ini? Oh, ini. Kalau peraturan menteri kayak gini nggak masalah ya, mau 10 tahun yang lalu, mau 15 tahun yang lalu, lu nggak ada masalah. Yang penting undang-undangnya masih dipakai atau permennya masih di. Oke, kita cek lagi ada apa enggak di sini 2015. Di sini si Habudin oh iya benar. Ya, nama bukunya mana? Nggak ada ya? Oh ini ada. Sorry, sorry. Imam Muslim di bukunya ada. Oke, aman. 2025 aman. Ini diaksesnya ya, karena ini berita ya, nggak ada masalah. Terus ini 2015 aman, 2019. Oke, kita cek lagi. Nah, ini 41 nggak boleh ya, nggak boleh ada ibit seperti tadi ya. 41 dibuang, 41 sampai sini ya. Hmm.
Terus cek lagi, oh, ini sudah aman. Saya nggak baca satu-satu ya. Nanti kalau ada nama yang sama, Pak, ini kok nggak dibuang tadi sama yang di atas. Nah, dibuang aja sendiri ya. Nah, saya nggak mungkin perhatikan ini satu-satu. Susanti Nugroho aman karena yang saya lihat ini ininya ya tahunnya. Tapi kalau ada yang sama ya dibuang aja ya. Oke, sudah aman berarti ya. Sudah nggak ada yang 20 tahun ke atas. Nah, oke. Pak, ini masih masih banyak ya. Masih banyak, masih ada 22 lembar atau masih 8.257 kata. Nah, kita kurangi lagi. Nah, mana yang akan kita kurangi, Pak? Yang akan kita kurangi adalah tetap di pembahasan. Kenapa? Karena pada dasarnya pembahasan itu harus membahas atau menjelaskan hasil penelitian secara detail. Ya, jadi kita buang saja hal-hal yang tidak perlu di ini. Misalnya, saya buang dari sini aja ya. Kenapa saya ngambil dari tengah? Karena ini satu kesatuan ya, hasil penelitian dari Lempang. Meskipun di tengah ini sebenarnya kalau yang bagus banget itu per per data penelitian atau di sini mahasiswa saya itu nulisnya adalah per paragraf di sini ya yang data penelitian itu dijelaskan per paragraf. Nah, sebenarnya yang baik begini ya. Karena ini kelebihan jadi saya buang aja ya. Kita anggapnya ini adalah satu kesatuan. Ya. Kita jadikan satu paragraf. Ini kita anggapnya satu kesatuan yang menjelaskan tentang kekurangannya komunikasi aktif di masyarakat di wilayah Pamekasan itu sendiri ya. Oke, sudah menjadi 8.100 ya. Kita perlu berapa lagi? Nah, kita buang aja ya. Yang terakhir begini kita buang, tidak ada masalah. Tuh. Nah, ini yang di tengah tadi kita buang lagi karena ini terlalu banyak tadi ya. Nah, buang lagi. Nah, ini juga buang. Tidak masalah. Ini jadikan satu. Nah, karena kita anggapnya masih jadi satu satu kesatuan ya. Oke, oke, sudah berapa? 7.700 sudah 21 lembar. Tapi karena di sini ada footnote, paling ini nanti apa? 21 jadi 20 lembar itu ya. Kita anggapnya segitu. Tapi kita baca ini ya. Kurangi 796 kata lagi. Oke, ini kita buang. Kita buang ini ya, nggak apa-apa. Sisakan satu, nggak ada masalah. Ya. Oke, sedangkan dari aspek psikologi, hasil ini kita buang aja dari eh, ini ya, yang nggak terlalu banyak. Dari sini sampai sini kita buang. Oke. Sudah berapa? 7.531. Sudah 20 lembar ya. Udah 19 lembaran lah sekitaran segitu. Nah, ini juga kita buang ya dari sini yang terlalu banyak ini. Ini juga buang, ini jadikan satu. Oke. Nah, ini juga kita buang. Sudah berapa? 7.200. Oke. Nah, ini kita buang. Kita jadikan satu. Ini anggap aja jadi satu lagi ya. Oke, kita buang ini. Enggak apa-apa. Oke. Terus berikutnya nih layanan ya. Nah, ini dibuang juga. Wow, ini jadikan satu ini ya, satu penjelasan. Oke, ini ini udah 6.000 ya. Kita cukupkan saja. Karena sudah 6.000 kata. Oke, 6.800. Oke, kita cukupkan saja karena ini sudah terpenuhi secara jumlah kata ya. Berikutnya kita benahi daftar pustakanya. Ini dibuang dulu karena tadi daftar pustakanya banyak yang dibuang ya. Kita harus sesuaikan ya. Sesuaikan gimana Pak? Ini di daftar pustakanya dihapus dulu. Setelah itu kita daftar pustaka yang sudah ada nih. Daftar turunan yang sudah ada kita kontrol A.
Ya, kita copy, taruh di ChatGPT dengan perintah, sorry, daftar pustaka gaya apa. Oke. Ini di copy, di paste di sini, dijadikan langsung ya. Ingat, ini kan yang pertama ini masih salah ya. Nanti dibenahi sendiri ya. Kalau masih salah, karena gaya apa itu hanya nama terakhir ya yang dipakai ya. Nah, ini udah benar-benar benar-benar yang di awal tadi tok yang salah. Ini enggak, ini apa ya? Oh, ini berita, enggak ada apa-apa. Oke, enggak ada masalah. Oke. Penulisan apa daftar pustaka ya, ini saya tidak bisa ini karena itu harus apa namanya? Langsung ke dosen pembimbingnya ya. Tidak bisa di copy ini, bentar. Saya ini lagi. Saya copy dulu berita yang tadi, saya balikan lagi dari awal biar enak. Oke. Nah, ini. Adi Nugroho. Jadi memang seperti itu. Ini ternyata udah urut nih, langsung ya, udah urut. Oke, setelah itu nanti kita cek ya, kita cek satu-satu ya. Oke, kita copy dulu. Kalau sudah selesai, kita copy ke daftar pustaka. Oke, oke, udah kayak apa? Oke, kita spasinya satu ya kalau yang daftar pustaka. Jangan lupa ini afternya dikasih ya, daftar paragraf. Nah, setelah itu dicek, nah ini Adi Nugroho ya. Berarti ini kita cek dulu tadi nama aslinya siapa? Adi Nugroho. Susanti Adi Nugroho, berarti nama terakhir Nugroho ya. Nugroho SA. Ya. Nugroho SA. Oh, berarti ini ya. Nugroho SA. Ya. Oke. Terus ini karena ini berita boleh, karena itu berita cek lagi satu-satu. Nah, Anas Salahuddin, berarti ini Salahuddin A, koma A. Ya. Departemen Dinas. Nah, ini juga F, little F. Nah, titik koma karena ada dan ya harus titik koma. Nah, ini Asma A, ini H, koma A. Ibrahim. Nah, oke, ini Iswandari WA. Ini siapa nama lengkapnya? Iswandari. Iswandari kita coba. Winta, kok nggak ada? Iswindari, Winta. Mulia Fikro, oh ini ya namanya banyak banget. Berarti Winta MVI ya, Winta MVI, Winta MVI. Titiknya gitu. Titik I, titik koma. Oke. Nah, ini juga tadi. Oh, sorry. Ini K, Q, jadi ini K, titik koma, oke, oke, Muhammad, titik M, titik M, gini ya. Oke, berarti MS, di belakangnya J tambah titik MS. Oke, ini M, sehari M, koma, M, titik ya. Ya, kita sehari berarti CP, titik, koma, T, kita lagi, nah ini lagi T, berarti Y, nah ini S, T. Nah, oke, kalau sudah selesai kita urutkan lagi karena tadi banyak yang salah dari ChatGPT, kita urutkan, kita blok ya. Data pustakannya blok dari atas ke bawah. Di situ kita urutkan menurut abjad AZ ini diklik terus oke. Oke, sudah.
Itu otomatis sudah lurus ya. Nah, begitu. Karena sudah 6.000 kata, berarti artikelnya sudah selesai, dikompres ya. Dan ini sudah footnote, otomatis ya banyak halamannya. Karena ini kalau nggak footnote, mungkin ini berkurang sekitar 1 sampai 2 lembar. Berkurang segitu ya. Kalau sudah karena dimakan footnote. Oke, selesai. Baik, semoga bermanfaat ya bagi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum.